Salam jumpa sahabat bisnis. Selamat bertemu kembali dalam manajemen supermarket building material series. Dengan topik bahasan adalah peluang supermarket building material di tahun 2022. Prospek industri retail bahan bangunan diyakini akan terus tumbuh berkelanjutan. Apalagi hunian atau papan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Setiap tahun ada ribuan rumah baru yang dibangun. Hal ini membutuhkan banyak material bahan bangunan di berbagai daerah. Mari kita telisik lebih jauh. Sahabat bisnis, di tengah badai pandemi yang belum usai, kabar baik datang dari sektor properti dan real estate tanah air. Kinerja keuangan yang tertekan pada pertengahan tahun 2020 akibat munculnya pandemi COVID-19 yang mulai mewabah kala itu, perlahan mulai menggeliat dan mengalami koreksi. Hal ini terlihat dari perbaikan kinerja keuangan beberapa emiten properti yang telah merilis laporan keuangan kuartal kedua tahun 2021. Lembaga pemeringkat global Moody's mengeluarkan laporan terkait sektor properti dalam negeri. Dalam laporan tersebut, Moody's mengatakan bahwa permintaan untuk properti residensial atau tempat tinggal akan terus meningkat. Hal ini tentu saja meningkatkan penjualan para pengembang properti di tahun 2021 dan akan berlanjut di 2022. Bagaimana kondisi sektor properti tanah air di tahun 2021 kemarin? Apakah sesuai dengan proyeksi Moody's atau malah meleset? Apakah dengan demikian berarti pasar supermarket building material di Indonesia masih terbuka lebar di tahun 2022 ini? Sahabat bisnis, untuk membuktikan hal tersebut, marilah kita melihat performa bisnis properti tahun 2021. Tim riset CNBC Indonesia merangkum kinerja 5 emiten properti yang telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi untuk kuartal kedua tahun 2021. Kelima emiten tersebut adalah PT Ciputra Development Tbk, PT Pakuwon Jati Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Lipo Cikarang Tbk, dan PT Lipo Karawaci Tbk. Sepanjang semester pertama, total agregat pendapatan kelima emiten tersebut tumbuh 30% dari semula. Pada bulan Juni 2020, total pendapatan sekitar 13,45 triliun dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,44 triliun. Meskipun demikian, terdapat satu emiten yang pendapatannya masih mengalami koreksi. Senada dengan proyeksi yang dikeluarkan Moody's, peningkatan pendapatan yang diraih emiten properti pada semester pertama tahun kemarin didorong oleh berbagai pertumbuhan. Salah satunya adalah pertumbuhan penjualan, khususnya rumah hunian dan apartemen. Penjualan rumah hunian merupakan salah satu pendorong pertumbuhan perusahaan. Hal ini tandain dengan kemampuan perusahaan yang membukukan pendapatan 2,04 triliun dari semula 1,54 triliun pada masa pandemi. Selain itu, penjualan apartemen juga tumbuh menjadi 299 miliar dari semula 27 miliar. Pertumbuhan pendapatan perusahaan juga didorong oleh penjualan kondominium dan kantor yang meningkat menjadi 770 miliar dari semula 421 miliar.
Pendapatan sewa ruangan juga meningkat menjadi 550 miliar dari sebelumnya 511 miliar. Salah satu segmen usaha yang belum sepenuhnya pulih adalah pendapatan usaha dari pusat niaga yang masih tertekan, turun menjadi 212 miliar dari sebelumnya 276 miliar. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 kemarin, properti masih bertumbuh sekitar 30%. Pertumbuhan penjualan ini khususnya didorong oleh rumah hunian dan apartemen. Selain itu, penjualan kondominium dan kantor juga meningkat. Hal ini tentunya meningkatkan optimisme bisnis properti di tahun 2022. Sahabat bisnis, sekarang mari kita coba amati ekspansi pemain supermarket building material di tahun 2021. PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk, pemilik gerai retail modern terbesar Mitra 10, Oktober 2021 meresmikan Mitra 10 ke-41 di Semarang, Jawa Tengah. Superstore ini menempati lahan seluas 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 9.000 meter persegi, termasuk area toko atau selling area sebesar 4.500 meter persegi dan area parkir yang cukup luas. Berikutnya, mereka ekspansi ke Kota Tegal pada triwulan 4 2021. Catur Sentosa sendiri pada tahun 2021 membuka 4 gerai baru lainnya, selain di Semarang, di Tegal, juga di Banjarmasin dan Palembang. Mitra 10 mengawali 2022 dengan membuka Mitra 10 ke-43 yang berlokasi di Riau, Pekanbaru. Perluasan sayap bisnis akan terus berlanjut ke beberapa wilayah di Indonesia dengan menargetkan mencapai total 50 toko pada tahun 2022-2023. Bagaimana dengan pemain besar supermarket building material lainnya, yaitu Depo Bangunan? Menurut Presiden Direktur Depo Bangunan, Kamketin, Depo Bangunan sebagai perintis cara belanja bahan bangunan dengan konsep one-stop shopping di Indonesia, optimis menghadapi pasar properti di tahun 2022. Pihaknya telah menggelar penarikan undian berhadiah 10 miliar sebagai bentuk apresiasi pada pelanggan. Periode undian berhadiah 10 miliar telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang dilaksanakan secara serentak di Depo Bangunan Tangerang Selatan dan Depo Bangunan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2022 untuk menentukan pemenang hadiah utama dan hadiah gabungan. Depo Bangunan menggelar penarikan undian tahap utama berhadiah 10 miliar sebagai bentuk apresiasi pada pelanggannya. Lebih menarik lagi, di tahun 2022 ini, undian berhadiahnya ditingkatkan menjadi 11 miliar. Setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia 25 Desember 2021, PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk atau Depo langsung tancap gas memacu ekspansi bisnisnya. Menurut Sekretaris Perusahaan Depo Bangunan Erwan Irawan mengungkapkan, Catur Karda Depo Bangunan menargetkan minimal 3 gerai baru dengan standar ukuran kurang lebih 4.000 meter persegi setiap tahunnya. Depo Bangunan mengawali ekspansinya di tahun 2022 di Pondok Gede, Bekasi. Menurut rencana, gerai kedua akan dibangun di daerah Rungkut, Surabaya. Dan lokasi pembangunan gerai ketiga masih dalam penjajakan. Pemain besar supermarket building material lainnya, yaitu S. Hardware. Corporate Secretary and Head of Investor Relations S. Hardware Indonesia, Helen Tansil mengungkapkan bahwa sepanjang 2021,
ITS membuka 13 gerai baru dan menutup 5 gerai lainnya. Total gerai ITS di tahun 2021 berjumlah 216 gerai di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, ada 4 gerai baru dibuka, yaitu ITS Ruko Rungkut Surabaya, 16 Desember 2021, ITS Cirendo Plaza Tangerang Selatan, 22 Desember 2021, ITS Living Plaza Cemara Asri, Deli Serdang, Medan, 22 Desember 2021, dan ITS Batu Nunggal Bandung, 26 Desember 2021. Target selanjutnya 15 gerai anyar di tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibanding dengan realisasi pembukaan gerai sepanjang 2021 yang berjumlah 14 gerai. ITS tercatat telah membuka 4 gerai baru pada awal 2022. Gerai pertama tahun ini di Margorejo, Surabaya, pada tanggal 20 Januari 2022. Setelah itu menyusul peresmian operasional gerai keduanya di Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, 27 Januari 2022. Peresmian gerai baru di Grand Depok City, Depok, Jawa Barat, 9 Februari 2022. Dan terakhir di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, 15 Februari 2022. Dengan pembukaan ini, total gerai yang dikelola ITS sekitar 219 unit. Pemain besar supermarket building material ini pada tahun 2021 masih banyak pemain lokal yang muncul pada masing-masing kota di Indonesia. Ada yang telah memiliki beberapa cabang supermarket building material, kemudian membuka cabang baru. Tapi ada juga yang beralih dari toko building material tradisional, kemudian mengubah konsepnya menjadi supermarket building material. Ekspansifnya pemain besar supermarket building material ini dan makin bertumbuhnya pemain lokal pada masing-masing kota di Indonesia dapat disimpulkan bahwa permintaan atas bahan bangunan di masa pandemi COVID-19 masih tetap tinggi. Secara jangka panjang, permintaan untuk renovasi tetap ada, walaupun kebanyakan aktivitas waktu itu dilakukan di rumah, karena masa itu masih dalam pandemi COVID-19. Mereka masih konsisten menjalankan strateginya, dengan harapan pada saat ekonomi beranjak, mereka sudah siap. Ekspansifnya pemain supermarket building material selaras dengan pertumbuhan pendapatan 5 emiten perusahaan properti yang tumbuh 30% di tahun 2021 ini. Pertumbuhan secara khusus untuk rumah hunian dan apartemen, selain itu penjualan kondominium dan kantor juga meningkat. Kebutuhan bahan bangunan di tahun 2022 ini diyakini meningkat lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembangunan kawasan hunian atau rumah tapak maupun vertikal dan komersial skala besar maupun kecil seperti kafe, restoran, ruko, ataupun dukan sudah mulai menggeliat, akan berdampak positif terhadap industri bahan bangunan. Perkembangan industri properti dari tahun ke tahun akan tetap meningkat. Kebutuhan akan bahan bangunan berjalan paralel dengan proses pembangunannya. Prospek industri retail bahan bangunan diyakini akan tumbuh secara berkelanjutan. Menurut data REI, Real Estate Indonesia, kebutuhan akan rumah di Indonesia dalam 1 tahun sekitar 700.000 unit, sedangkan kesanggupan membangun hanya 20% dari total kebutuhan. Sisanya dibangun oleh pribadi-pribadi atau sekelompok orang. Kondisi ini tentu menandakan bahwa kebutuhan akan building material atau bahan bangunan berjalan paralel dengan masifnya proses pembangunan tersebut. Semua orang juga tahu bahwa rumah merupakan salah satu
dari 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, papan, atau hunian. Mari kita tetap optimis saja.